convocation ceremony of the new graduate, undergraduate, and diploma students of Telkom University will be commenced. Sidang terbuka Senat Universitas Telkom dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 segera dimulai. Senat Universitas Telkom tiba di ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lemah, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Bagi dunia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku,
marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan bangsa, terutama jasa para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Semoga arwah para pahlawan diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Sekretaris Senat Universitas Telkom, Dr. Agus Ahmad Suhendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat Telkom University yang saya hormati, seluruh sivitas akademika dan adik-adik calon mahasiswa baru Telkom University Angkatan 2020 yang kami cintai. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dan insya Allah pada hari ini sebentar lagi adik-adik akan segera menjadi mahasiswa di Telkom University. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimus sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas limpahan karunia kepada kami, seluruh sivitas akademika Telkom University. Engkau telah menghadirkan di hadapan kami calon mahasiswa baru Telkom University. Bagi kami ini semua adalah anugerah untuk kami syukuri sekaligus amanah untuk kami tunaikan. Ya Allah, ya Rabb kami, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha membolak-balikan hati. Berilah kami kemampuan untuk dapat mendidik putra-putri kami ini menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu yang berkah dan bermanfaat di masa depan. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami generasi penerus sebagai penyejuk hati kami. Generasi soleh yang mendirikan solat serta taat kepadamu ya Allah. Semoga anak-anak kami ini kelak di kemudian hari menjadi penerus yang memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang taat, patuh dan senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Pada hari ini, Jumat 4 September 2020, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Telkom tahun akademik 2020-2021 secara resmi dibuka. On this day, Friday, 4th of September 2020, by saying Bismillahirrahmanirrahim, the Telkom University New Student and Enrollment Academic Year 2020-2021 is officially commenced. Laporan Direktur Akademik Universitas Telkom, Dr. Ahmad Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Senat Telkom University, Bapak Dr. Ismail, Sekretaris Senat Bapak Dr. Agus Ahmad Suhendra, dan Bapak Ibu seluruh anggota Senat Telkom University. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru Telkom University tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul secara daring pada acara pelantikan mahasiswa baru Telkom University tahun akademik 2020-2021. Semoga dalam kondisi pandemi ini yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung tidak mengurangi kebahagiaan kita dan kebanggaan mahasiswa-mahasiswi baru yang akan bergabung dengan Telkom University. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada semua putra-putri terbaik Indonesia terpilih di kampus pemimpin masa depan, kampus Telkom University, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kami ucapkan selamat karena kalian semua telah terpilih di antara lebih dari 100.000 peserta yang mengikuti seleksi masuk Telkom University. Selamat datang di dunia pendidikan tinggi, dunia yang membutuhkan tanggung jawab besar untuk berhasil, dunia yang membutuhkan belajar lebih keras, lebih cepat, dan lebih cerdas. Ketahuilah bahwa kalian belajar bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk membahagiakan orang tua, tetapi kalian belajar untuk menyambut masa depan kalian. Kalian belajar untuk memajukan bangsa ini, bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Mari kita songsong, mari kita persiapkan diri kita, mari kita berikan yang terbaik yang ada pada diri kita demi tercapainya salah satu target negara kita di tahun 2050, yaitu menjadi negara terbesar keempat dalam pertumbuhan ekonomi global. Untuk mencapainya dibutuhkan kemampuan teknik, manajemen, dan seni agar tujuan ini dapat diwujudkan, dapat dikelola dengan baik, dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan. Yang kami hormati Senat Telkom University, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 adalah sebesar 6.978 mahasiswa, yang terdiri dari jumlah mahasiswa pria sebesar 58% dan jumlah mahasiswa wanita sebesar 42%. Dengan demikian, maka jumlah mahasiswa Telkom University saat ini adalah 31.719 mahasiswa. Semua mahasiswa ini berasal dari semua provinsi di Indonesia, kecuali dari Kalimantan Utara, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat sebesar 3.049 mahasiswa, Provinsi Jawa Tengah 584 mahasiswa, dan Provinsi Banten 479 mahasiswa. Dengan beragamnya provinsi asal ini, maka semakin menguatkan kultur toleransi dan keragaman suku bangsa demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi untuk mahasiswa baru yang berasal dari provinsi paling barat, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, yang terdiri dari 55 mahasiswa. Selain itu, kami juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berasal dari provinsi paling timur, yaitu Papua,
yang terdiri dari 29 orang mahasiswa. Yang kami hormati Ketua Senat Telkom University, Dr. Ismail, kami mohon agar para mahasiswa dan mahasiswi calon pemimpin masa depan bangsa ini dapat dilantik sebagai mahasiswa dan mahasiswi Telkom University tahun akademik 2020-2021. Akhir kata, kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang kami cintai dan kami banggakan, masa pandemi ini secara nyata mempercepat transformasi digital dalam kehidupan kita. Banyak aspek kehidupan kita yang tiba-tiba harus berubah dari konvensional menjadi harus dilakukan secara digital. Tidak terkecuali proses pembelajaran yang akan Anda hadapi paling tidak selama 1 semester ke depan. Pada kondisi ini, manusia yang paling cepat beradaptasi, cepat menguasai teknologi beserta pemanfaatannya, dan berakhlak mulia akan mendapatkan penghargaan yang tinggi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kalian telah berada di jalan yang benar. Semoga kalian memperoleh keberkahan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat belajar dan selamat datang calon pemimpin Indonesia. Student today, leader tomorrow. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hey, harmony, excellence, integrity. It is our pleasure to introduce Rector of Telkom University who will present welcoming speech on behalf of the university. Please welcome Profesor Adi Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat beserta para anggota Senat yang saya muliakan. Yang saya hormati pimpinan Telkom University, Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, dan tentunya anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang baik ini dan semoga diberkahi sehingga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang saya cintai, seperti diketahui bahwa sejak 30 tahun yang lalu PT Telkom Indonesia membangun yang namanya STT Telkom, STMB Telkom, dan yang lainnya, yang kemudian di tahun 2013 melakukan merge, penggabungan menjadi Telkom University. Saat ini Anda semua akan menjadi mahasiswa-mahasiswi Telkom University tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, hingga saat ini Telkom University telah melahirkan sebanyak 53.000 lebih dari alumni yang sudah tersebar di 40 negara. Kampus Telkom University yang berada di kawasan Bandung Selatan memiliki luas area sebanyak 55 hektar. Di dalamnya ada 7 fakultas, 34 program studi, dan insya Allah dengan bergabungnya anak-anakku semua, maka jumlah mahasiswa Telkom University akan menjadi di atas 31.000. Ini artinya bahwa ada kepercayaan dari masyarakat kepada Telkom University untuk mendidik putra-putri tercinta sebagai generasi penerus bangsa ini, yang insya Allah kami akan memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Telkom University memiliki visi untuk menjadi research dan entrepreneurial university, dan itu semua sudah diterjemahkan ke dalam milestone setiap tahun yang harus dicapai. Insya Allah tahapan-tahapan tersebut perlu kita sadari bahwa ini adalah tugas kita semua sebagai sivitas akademika untuk pencapainya. Akhirnya, bahwa pencapaian visi itu semuanya akan bermuara pada contribute to the nation. Bagaimana Telkom University berkontribusi untuk bangsa ini. Semoga kita semua bisa mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Perlu diketahui oleh anak-anakku semua bahwa di kampus Telkom University kita mengembangkan culture
yang terdiri dari 3 kata, yaitu harmony, excellence, dan integrity. Saya yakin bahwa anak-anakku semua mudah menghafal ini. Namun demikian, lebih jauh, kami sangat berharap bahwa ini tidak hanya dihafal, tetapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Harmoni artinya bahwa kita hidup dalam suasana inklusivitas di mana heterogenisme, perbedaan itu pasti ada. Namun demikian, dengan secara kebersamaan yang kolaboratif, insya Allah kita bisa saling bertoleransi, saling membantu sama lain, sehingga segala tujuan yang kita inginkan bisa tercapai secara bersama-sama. Kemudian, excellence artinya bahwa setiap Telutizen, setiap sivitas akademika diharapkan senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Dan kedua hal ini tentunya dilandasi oleh sikap integrity. Integrity ini sangat penting karena merupakan landasan dasar sehingga kita tetap mendapatkan perhatian ataupun apresiasi bahwa kita dicap sebagai orang-orang yang memiliki integritas tinggi yang bisa menjunjung rasa kejujuran, rasa empati terhadap satu sama lain. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita nanti pada saat sudah terjun di masyarakat. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan Telkom University telah sampai pada tahapan yang cukup membanggakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara 2 tahun berturut-turut, tahun 2019, 2020, Telkom University telah dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai PTS terbaik atau The Best Private University di Indonesia. Capaian ini tentunya adalah kita perlu syukuri. Namun demikian, kita sebagai sivitas akademika harus membalas kepercayaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus menunaikan amanah sebagai The Best Private University dengan selalu memberikan kinerja terbaik dalam setiap kesempatan. Selain itu, kami Telkom University alhamdulillah diberikan penghargaan yang lain, yaitu sebagai university dengan manajemen inovasi terbaik dalam bentuk Anugerah Widya Padi. Ini juga kita dapatkan secara 2 tahun berturut-turut. Ini artinya bahwa dalam pengembangan inovasi untuk menuju ke Entrepreneur University sangat menjanjikan. Dan ini lagi-lagi kita harus balas dengan kepercayaan ini, dengan usaha terbaik dalam membentuk entrepreneur muda di mana akan berkontribusi pada ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian satu hal lagi yang tidak kalah penting itu adalah kita mencapai dari sisi penelitian, yaitu masuk ke dalam klaster mandiri. Klaster mandiri ini tidak lain adalah klaster tertinggi sebagai university pengelola penelitian. Dan ketiga hal ini menunjukkan bahwa visi untuk menjadi Research dan Entrepreneur University kita coba terus kembangkan dan kita tetap terus komitmen untuk mewujudkannya. Dari bidang kemahasiswaan, tentunya ini adalah sangat membanggakan bahwa dalam 1 tahun terdapat 174 prestasi kemahasiswaan nasional dan internasional. Ada mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Telkom University Choir merebut juara internasional di Taiwan. Ada juga mahasiswa-mahasiswa yang aktif di bidang pengembangan ICT merebut Huawei ICT Competition. Dan kemudian ada juga juara umum wirausaha mandiri. Ini adalah bukti bagaimana kita serius untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi entrepreneur muda. Dan selain itu, ada juga kita kembangkan robot di Telkom University. Ini terbukti dengan tercapainya juara 1 kontes robot Abu Indonesia, Asia Pacific Broadcasting Union. Tentunya, alumni-alumni Telkom University yang sudah tersebar, yang sudah saya katakan tadi lebih dari 53.000, alhamdulillah senantiasa membawa nama baik bagi alma mater tercinta Telkom University. Salah satunya, startup yang telah kami bentuk itu adalah telah berhasil mendunia. Aruna
pasarlaut.id atau pasarlaut.com alhamdulillah menjadi grand winner 2019 dari Alipay NUS Enterprise Social Innovation Challenge di Singapura. Dan kemudian Smash juga mendapatkan Silver Awards di WTA di Hong Kong 2019. Selanjutnya, alumni-alumni yang lain yang lebih senior, alhamdulillah telah bisa diterima di masyarakat, industri maupun pemerintahan. Ini ditunjukkan dengan adanya puluhan alumni yang telah menjadi Board of Director dari perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan swasta, nasional, dan multinasional. Anak-anakku yang saya cintai, tentunya harapan itu tentunya semoga bisa terwujud bagi anak-anakku tercinta di masa depannya. Anak-anakku masuk ke dalam Telkom University dengan serangkaian tes. Ada yang melalui JPA, ada yang melalui UTG ataupun USM. Dan kemudian anak-anak telah bersaing dengan lebih dari 100.000 calon mahasiswa yang lain. Dan alhamdulillah saat ini Ananda telah bergabung dengan 7.000 mahasiswa baru yang akan mengikuti perkuliahan di Telkom University. Kami selaku pimpinan Telkom University sangat berharap dan berdoa anak-anakku bisa menjalani perkuliahan dengan baik sehingga akhirnya bisa keluar lulus dari Telkom University. Keluar dari TELU itu bermacam-macam. Ada yang keluar karena mangkir, ada yang keluar karena dikeluarkan karena memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, melanggar hukum dan lain-lain. Ada yang drop out karena memang lalai terhadap tugas sebagai pembelajar di Telkom University. Namun demikian, saya sangat yakin Ananda semua bisa mengikuti jejak alumni-alumni yang telah berprestasi, yang telah lulus dengan baik. Perlu diingat bahwa untuk lulus dari Telkom University, selain lulus SKS yang telah ditetapkan dari program studi, Ananda harus memiliki IPRT atau kemampuan bahasa Inggris dengan minimum nilai 450. Kemudian Ananda juga diharapkan memiliki soft skill, di mana pencatatan soft skill itu dalam bentuk transkrip aktivitas kemahasiswaan yang nilainya diharapkan adalah lebih dari 60. Dan kemudian untuk menjadi mahasiswa yang lulus dengan cum laude, maka diharapkan Anda memiliki publikasi atau prestasi yang di bidang kemahasiswaan ataupun menghasilkan teknologi tepat guna yang nanti berguna untuk masyarakat industri ataupun masyarakat pada umumnya. Anak-anakku tercinta, menurut World Economic Forum yang mengeluarkan terkait dengan 8 karakteristik learning untuk Education 4.0, kita harus sadari bahwa pembelajaran di pendidikan tinggi atau university tentunya berbeda dengan sekolah menengah. Di dalamnya, selain Anda harus belajar terkait dengan teknologi, Anda harus mengembangkan jiwa inovasi atau kreativitas. Anda juga harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia global. Global citizenship adalah merupakan syarat cukup kita menyadari sehingga kita bisa belajar. Di antaranya adalah dari manapun dan kapanpun. Kemudian, hal-hal yang lain terkait dengan interpersonal skill kita harus tingkatkan, karena di situ itu adalah sebagai sarana untuk kita bisa beradaptasi dengan berbagai masalah atau dengan berbagai lingkungan yang akan kita hadapi di masa depan. Kemudian prinsip yang lebih jauh bahwa setiap mahasiswa itu adalah diharapkan memiliki lifelong learning yang kuat sehingga bisa belajar sepanjang hayat. Karena teknologi terus berubah, kemudian masyarakat terus berubah, kita harus terus beradaptasi sehingga kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada tanpa kehilangan motivasi, dan tentunya ini adalah menjadi penyemangat untuk kita terus berkontribusi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita membangun habit, di mana habit ini adalah kebiasaan dari setiap individu yang nantinya akan melahirkan culture. Culture itu adalah suatu hal yang penting dalam pengelolaan organisasi, institusi, ataupun masyarakat. Karena sumber daya manusia tidak cukup, itu adalah perlu pengakselerasi, di mana culture merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Saya awali dari poin yang pertama, yaitu terkait dengan broad perspective atau sudut pandang yang luas. Adik-adik sebagai mahasiswa yang kemudian akan menjadi generasi penerus yang mandiri, diharapkan bahwa setelah menjadi mahasiswa, anak-anakku tercinta akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang dewasa.
di mana memiliki sudut pandang yang luas. Jangan sampai kita melihat hanya dari satu persepsi saja. Kita harus mencoba mendalami bagaimana menumbuhkan rasa empati, bagaimana bertoleransi, dan seterusnya. Itu adalah merupakan syarat awal bagaimana kita bisa belajar dengan baik. Kemudian selanjutnya, adik-adik diharapkan memiliki skill communication yang baik. Skill komunikasi ini, saya katakan bahwa tidak hanya bagaimana cara menyampaikan secara lisan ataupun tulisan, tetapi memiliki syarat awal. Bagaimana kemampuan kita mengidentifikasi masalah, bagaimana kita memappingkan masalah tersebut dengan solusi-solusi terbaik menurut pikiran kita, dan akhirnya kita menyampaikan. Dan itulah sesungguhnya skill komunikasi sangat penting. Kenapa? Karena setiap problem kadang-kadang muncul karena kehilangan komunikasi yang baik. Kemudian, sifat kolaboratif perlu kita tonjolkan karena tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Untuk menyelesaikan masalah, kolaborasi ini adalah satu hal yang penting karena kita tidak perlu sadar bahwa tidak bisa melihat punggung sendiri. Perlu cermin untuk sarana berintrospeksi, perlu berkolaborasi untuk saling menguatkan, dan insya Allah dari situ kita punya landasan bagaimana kita bisa berkontribusi. Opportunity untuk berkontribusi ini kita harus terus sadari, kita harus perlu waspada, perlu tingkatkan. Kenapa? Karena problem itu kadang-kadang datang dan kemudian melemahkan motivasi kita. Tapi sesungguhnya dengan adanya problem, disitulah ada opportunity untuk kita untuk memberikan kontribusi dalam kebermanfaatan. Dan selanjutnya, perkuliahan ini tidak mudah, tetapi apabila dijalankan dengan passionate, dengan be passionate, dengan kesungguhan, insya Allah segalanya akan lancar, segalanya akan dimudahkan. Jadi adik-adik, teruslah berperilaku positif, teruslah berusaha sekuat tenaga, jangan sampai menyerah di perjalanan, karena ini adalah sangat penting untuk menjadi do the best, untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ujungnya, semuanya akan bermuara pada service excellence. Once bahwa kita sudah bisa memberikan service excellence untuk lingkungan, untuk diri sendiri, insya Allah masa depan telah kita ciptakan. Karena masa depan tentunya adalah bukan dicari, tetapi kita perlu create dari awal. Dan ini adalah merupakan tagline Telkom University, di mana bahwa ini adalah tidak hanya menjadi tagline, tetapi menjadi komitmen bersama bahwa masa depan kita perlu ciptakan, sehingga masa depan yang lebih baik itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Anak-anakku tercinta, perlu kita tahu bahwa menurut prediksi dari World Economic Forum, Indonesia di tahun 2050 akan menjadi ranking 4 dunia di bidang perekonomian. Ini artinya kita menjadi raksasa dunia. Perlu disadari oleh kita, siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di tahun 2050 itu. Artinya kan 30 tahun mendatang. Saat ini tahun 2020. 30 tahun mendatang, siapa yang akan menjadi presiden RI? Siapa yang akan menjadi menteri-menteri negara saat itu? Siapa yang akan menjadi direktur BUMN? Siapa yang akan menjadi direktur perusahaan swasta nasional atau multinasional? Siapa yang akan menjadi pengusaha-pengusaha besar saat itu? Tidak lain, yaitu adalah Anda, generasi Anda semua yang saat ini menjadi mahasiswa Telkom University. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, anak-anakku tercinta yang telah memilih Telkom University sebagai tempat mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas. Insya Allah, 3,5 tahun atau 4 tahun mendatang, kita akan berjumpa lagi dalam acara wisuda, dan Anda terus melakukan yang terbaik untuk Anda sendiri, untuk keluarga, dan teruslah bahagiakan orang tua, karena itu adalah merupakan syarat utama Anda akan mencapai kebahagiaan untuk masa depan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua anak-anakku tercinta senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Telkom University.
Pelantikan mahasiswa baru oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Mahasiswa baru dimohon berdiri. Pada hari ini, Jumat 4 September 2020, kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, atas nama Universitas Telkom, kami nyatakan secara resmi telah menjadi mahasiswa Universitas Telkom dengan segala hak dan kewajibannya. On this day, Friday, 4th of September 2020, to all of you who attend here on behalf of Telkom University, we declare you as a student of Telkom University with rights and responsibilities. Janji mahasiswa. Pembacaan janji mahasiswa diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Janji mahasiswa. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami, mahasiswa Universitas Telkom, berjanji. 1. Akan selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan meraih prestasi belajar setinggi-tingginya sesuai tugas yang diamanatkan kepada kami sebagai mahasiswa. 2. Akan selalu menjunjung tinggi kehormatan alma mater Universitas Telkom. 3. Akan selalu menjunjung tinggi susila kehidupan, kejujuran dan tata krama, serta keluhuran ilmu pengetahuan dimanapun kami berada. 4. Akan selalu menaati segala ketentuan dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Telkom, serta hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kami berjanji.
Senat Universitas Telkom disilahkan duduk kembali. Pemakaian jas alma mater secara simbolis oleh Rektor Universitas Telkom. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Telkom tahun akademi 2020-2021 secara resmi ditutup. By saying Alhamdulillah, the Telkom University New Student and Enrollment Academic Year 2020-2021 is officially ended. Senat Universitas Telkom meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, this is the end of the convocation ceremony of Telkom University new students. We thank all of you for support and attention. Let us be the first to offer our warmest congratulations to you for successful future. We sincerely apologize for our mistakes. Good luck and good morning. Sidang terbuka Senat Universitas Telkom dalam rangka penerimaan mahasiswa baru telah selesai. Atas segala perhatian hadirin diucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajuk asa, sing-singkan lembah, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.